Jadi Anda pun, jadi kita pun wajib ketemu malaikat Jibrilnya. Bila tak ketemu malaikat Jibril, maka tak akan ditunjukkan oleh malaikat Jibril tentang Tuhannya. Jadi sama perjalanannya. Harus ketemu dengan malaikat Jibril dulu agar diantar menuju Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Wahai sahabat, ada pingin bertemu Jibril? Mari kita baca ayatnya. Biar dikira ini hanyalah dongeng belaka. Tapi ini sudah diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Qadr, yakni kemuliaan. Jadi ketika kita belajar hening, belajar sunyi, belajar memalamkan diri, menggelapkan diri, menghancurkan diri, mematikan diri, itu semua untuk menuju kemuliaan. Agar mulia Tuhannya dibanding makhluknya. Mari kita dengar bersama. Sebelum itu, mohon maaf, saya minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah bukti Kanjeng Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril. Dan inilah bukti orang-orang yang sudah berbaiat, sudah mengalami ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Jadi di dalam kurung Al-Quran ini sebenarnya bukan Al-Quran. Tapi hidayah. Sesungguhnya kami telah menurunkan hidayah pada malam Qadar. Kepada siapa? Kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila suatu saat kita sudah menemukan itu, maka ayat kelanjutannya, wa ma adraka ma lailatul qadr. Artinya, dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Inilah sudah menyentuh malam kemuliaan yang selama ini kita latih. Memalamkan diri, menyunyikan diri, mentiadakan diri, mematikan diri. Inilah kita sudah menyentuh ini. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang artinya malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maknanya? Kewujudan dirimu 1000 tahun lamanya seumpama itu lebih mulia sedetik ketika kau tak ada di hatimu. Jadi umur kita seumpama 1000 tahun, yang mulia hanya 1 detik ketika kita tak merasa ada di dalamnya. Ketimbang kita merasa ada di dalamnya. 1 detik atau 1 menit ketika kita sudah tak wujud lagi, tak hidup lagi, tak kuasa lagi. Itu lebih mulia daripada umur 1000 bulan, 1000 tahun atau 1000 bulan ketika kita masih jadi Tuhan di dalamnya. Kita lanjutkan lagi. Tanazzalul malaikatu
malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Yang artinya pada malam itu turun para malaikat dan roh dalam kurung Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayo coba dihayati ayat ini. Saya baca lagi, coba dihayati ya. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayo coba masuk ke dalam diri, coba dipahami lagi. Saya bacakan lagi. Pada malam itu turun para malaikat dan roh dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Ayo coba rasakan di dalam kemalamanmu, di dalam keheninganmu, di dalam laku zuhudmu, di dalam laku tafakurmu, di dalam mentiadakanmu, maka di dalamnya turunlah Ruhullah. Nyatalah Ruhullah yang telah mengaturmu selama ini. Sejak dari tanah sampai setua ini, engkau sesungguhnya di dalam kemalaman dan diatur oleh cahaya yang terang benderang, yakni uripe Allah, diperjalankan, dihidupkan sejak dari tanah sampai setua ini. Renungilah itu semua sobat. Untuk mengatur semua urusan-urusan manusia. Karena tanpa Allah, apa ada urusan manusia? Dengan Allah lah manusia berurusan. Tapi sayangnya manusia selama ini berurusan dengan iblis dan setan daripada berurusan dengan Tuhannya di hatinya. Ini yang membuat manusia berada di dalam belenggu-belenggu anar. Berada di dalam belenggu-belenggu siksa. Berada di dalam belenggu-belenggu alam kebodohan dan alam kejahiliaan. Kenapa? Karena manusia merasa bisa mengurusi dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusianya jadi Tuhan daripada menjadi hamba. Karena manusia menjadi pengurus daripada yang diurus. Karena manusia menjadi orang tua daripada menjadi bayi. Enak mana? Jadi bayi apa jadi orang tua? Sumpah mana antara bayi dan orang tua? Kalau jadi orang tua, Anda disibukkan mencari harta untuk mencukupi bayi-bayi Anda, anak-anak Anda. Pendidikan anak Anda disiksa untuk mencari itu semua. Dengan lelah, daya upaya yang memayahkan. Coba bila Anda jadi bayi, enjoy saja. Owe, makan datang. Owe, minum datang. Owe, dimandikan, dibersihkan. Enak sekali jadi bayi itu. Maka jadilah makhluk, jangan jadi kholik. Maka jadilah yang diurus, jangan ngaku menjadi pengurus. Maka jadilah hamba, jangan jadi Tuhan. Itulah malam Lailatul Qadar. Ini demi memperingati hari kelahiran, bulan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tancapkan, kita praktekkan peringatan ini jangan hanya sebagai peringatan saja, tapi aplikasikan peringatan ini untuk membangkitkan Muhammad yang ada di setiap diri manusia. Tuhan yang ada di setiap diri manusia. Uripe Allah yang ada di mana-mana, tidak kemana-mana. Itu yang dibangkitkan kembali agar hawa nafsu, agar iblis dan setan,
terbelenggu di dalamnya, maka bila kita sudah iblis dan setannya terbelenggu, maka sucilah ruhullah, maka sucilah Ruhul Kudus. Suci rohnya bukan diakui sebagai rohnya makhluk, tapi rohnya yang maha suci. Maknanya apa? Ringkasnya apa? Yakni ya uripe Allah. Itulah puncak dari segala puncak kesucian. Jadi bila kita ingin membaca ayat-ayat sucinya Allah, ya maka kita jangan jadi Tuhan. Agar kelihatan semua kesucian uripe Allah. Bukan uripe manusianya. Saya ulangi lagi agar sebentar lagi kita melatih keheningan, melatih mensucikan, menyunyikan agar nanti kita bisa ketemu Jibrilnya. Saya ulang lagi ayat yang keempat. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya. Jadi Anda harus ketemu Jibril. Bila Anda sudah puluhan tahun belajar tidak ketemu Jibrilnya, langsung baiat saja pada saya, tak temukan langsung nanti. Tapi Anda harus belajar dulu dengan daya upayanya. Untuk kilatnya, untuk to the point-nya bisa berbaiat. Pada malam itu turun para malaikat dan roh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Agar apa? Agar kamu tak ngurus-ngurus lagi dirimu. Apalagi ngurus Tuhanmu. Itu maknanya. Maknanya jangan jadi Tuhan. Untuk yang selanjutnya ayat yang kelima. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam. 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 Sejahtera. Sejahtera. Sejahtera malam itu sampai terbitnya fajar. Bila hatimu sudah sejahtera, sudah terbit fajarnya, maka tak akan disiksa lagi. Itulah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Selesailah perjalananmu di dunia ini, kita berangkat menuju akhir dari perjalanan kita, yakni akhirat di sisi Tuhannya. Maka bangkitlah Muhammad Rasulullahnya sebagai Rasulullah. Bangkitlah diri kita sebagai siapa? Bukan sebagai manusia lagi, tapi sebagai utusan Tuhan. Maka apapun duduknya di dalam hati kita sudah nyata bahwa aku duduk ini didudukkan Tuhan. Aku berdiri ini diberdirikan Tuhan. Aku makan ini dimakankan Tuhan, digerakkan Tuhan. Aku sholat ini digerakkan Tuhan. Bila semua Tuhan yang berlaku, apa yang kita harapkan lagi? Wong kita sudah ndak ada kok. Pahala surga sudah hancur ketika yang ada hanya Tuhan. Bagaimana mungkin kita berharap-harap lagi sementara kita sudah tak ada? Kan muhal kita masih berharap-harap ini dan itu. Mengharap pahala, mengharap surga, mengharap kebaikan di sisi Allah. Sementara kita tidak ada. Kan muhal itu terjadi. Kecuali masih ada manusianya mengharap kebaikan dirinya. Mengharap cita-cita ini, kepingin itu. Masih banyak yang dijaganya. Masih cinta kepada yang selain Allah. Itu yang masih disiksa. Berarti masih mempertuhankan, menguasakan dirinya sebagai Tuhan daripada Allah sebagai Tuhannya. Tapi bila Allah sudah mentuhani manusianya, sudah tak ada harap-harap lagi kecuali hanyalah pasrah kepada Tuhan yang sudah menggelar semua apa yang sudah digelar untuk dirinya
dan untuk diri kita semua. Jadi enjoy saja. Kenapa? Karena sudah di dalam surganya Allah. Jadi wajib kita ketemu Jibril dulu agar diantar menuju Mi'raj kepada Tuhan. Itu pesan saya. Jadi berjuanglah di dalam melaku heningmu, di dalam melaku kesunyianmu, di dalam melaku kematianmu. Mari kita berlatih 3 menit saja. Setelah itu Anda berlatih sendiri selama 24 jam. Dan seterusnya harus berlatih terus. Untuk agar ketemu Jibril dulu baru diantar kepada Allah. Marilah kita mulai. Saya perpanjang waktunya 5 menit agar kita bisa leluasa untuk menemui Jibril yang dimaksud. Bismillahirrahmanirrahim. Mengheningkan cipta. Mulai. 5 menit ya. Silakan berperang. Masuk ke dalam dirimu. Cari musuhmu. Gempur. Silakan. Yang baru gabung, silakan langsung mengheningkan cipta selama 5 menit. Masuk ke dalam dirimu, obrak-abrik cari musuhmu di mana sembunyi, obrak-abrik usir dari dalam hatimu. Carilah Jibrilnya, temui Jibrilnya. Pesan saya bagi yang sudah berbaiat, sudah tidak usah melakukan ini. Ini semua latihan-latihan bagi sahabat-sahabat kita yang belum berbaiat. Berperang-perangan dulu. Bagi yang sudah berbaiat, sudah pegang tongkatnya, tidak usah perang lagi. Intinya di dalam masuk ke dalam diri itu cari teman, yakni Jibrilnya. Harus ditemui Jibrilnya guna membantu Anda untuk menghempaskan semua yang ada di dalam diri Anda. Lalu Anda akan diajak menuju Mi'raj kepada Allah. Harus temui Jibrilnya dulu. Dalam tahapan belajar ini. Bagi yang sudah paham, ya sudah. Jangan komen lagi kalau sudah tahu. Tapi bagi saudara atau sahabat-sahabat kita yang masih awam, yang masih belajar, ini sungguh berarti. Karena selama ini yang belajar, yang baru belajar ini kan tidak tahu musuhnya. Maka dari itu ditunjukkan musuhnya. Itu loh musuhmu. Itulah musuhmu. Agar apa? Agar bisa mengusirnya dari singgasana kerajaannya Allah ini. Dan bagi yang sudah berbaiat, sudah tidak usah latih begini lagi. Karena sudah pegang tongkatnya. Karena sudah pindah alamnya. Dari alam linas menuju ke alam lillahi ta'ala. Jadi yang sudah berbaiat, enjoy saja.
Alhamdulillahirrabbilalamin, mengheningkan cipta selesai. Jadi pengalaman-pengalaman Anda bisa Anda ceritakan di WA-nya admin 0822 4564 7438, bisa Anda ceritakan pengalaman-pengalaman waktu Anda berperang memasuki alam kesunyian, memasuki alam kesepian, memasuki alam kemalaman, memasuki alam kejahiliaan yang Anda perangi. Ceritakanlah di situ. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang telah terpaparkan bisa kita pahami sebagai hidayah, terutama saya sendiri dan kita semua. Semoga Allah memudahkan perjalanan-perjalanan kita semua menuju lillahi ta'ala. Menuju inna lillahi, datang dari Allah, wa inna ilaihi roji'un, dan pulang kembali kepada Allah. Setelah itu semua terjadi, selesailah tugasnya manusia. Tidak ada lagi acara-acara lagi. Kecuali orang yang baru dicipta. Anak, cucu, cicit, orang-orang yang akan datang masih berlaku. Sementara bagi kita sudah tidak berlaku lagi. Bagi orang-orang yang sudah kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga pemaparan-pemaparan demi pemaparan mendapatkan hikmah dan hidayah kepada kita semua, termasuk saya sendiri. Karena semua yang terpapar ini bukan ilmunya manusia, bukan ilmunya Abdul Halim. Abdul Halim hanya diperankan, Abdul Halim hanya digerakkan, Abdul Halim hanya dikuasakan. Tak mungkin bila di dalam hatiku Abdul Halim yang jadi Tuhan bisa memaparkan ini semua. Padahal di dalam semua paparannya tak sedetik pun, tak setitik pun membela Abdul Halim. Tapi dengan mati-matian membela la ilaha illallah. Karena di dalamnya gunanya untuk menyempurnakan kembali ajaran para nabi-nabi, apalagi ajaran Muhammad Rasulullah yang berla ilaha illallah, yang berla haula wala quwata illa billah, dan la maujudan illallah. Maka jangan bela dirimu, belalah mati-matian Tuhanmu yang telah menciptakan kamu agar kau selamat di dalam naungannya, di dalam kehendaknya, di dalam kekuasaannya, di dalam kehidupannya. Maka hempaskan ilmu-ilmumu yang hanya setetes dari air lautan, hempaskan, lepaskan, pasrahkan lagi, taruh lagi di dalam lautan agar semakin luas ilmunya Allah. Bila Allah yang berilmu, maka tak akan ada ujungnya. Maha luaslah Allah dengan segala ilmu-ilmunya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sebelum kita akhiri semua ini, maka kemahkanlah salawat zalimin daf'ul bala, agar hati ini selalu terhindar dari balak-balaknya hati, dari zalim-zalimnya hati kita, sehingga ketakwaan kita, sehingga iman kita tak ternodai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa ahrijna min bainihim salimin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم يا قاضي الحاجات، اللهم يا مجيب الدعوات، اللهم يا رافع الدرجات، اللهم يا محل المشكلات، اللهم يا شافي الأمراض، اللهم يا كافي المهمات، اللهم يا دافع البليات، اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام بجاه سيد المرسلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. آخر الكلام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.